silakan untuk diakses link request yang sudah saya share. Silakan. Saya beri kesempatan waktu 10 menit. Ya? Oke, sudah semuanya? Nah, sekarang kalian akan melakukan icebreaking. Dapat WOW. Nah, materi pembelajaran hari ini masih ada keterkaitannya dengan bab struktur dan fungsi tentang jaringan hewan. Subtopiknya mengenai jaringan ikat cair. Masih ada yang ingat? Ya, Saya Bu Iza menjawab dari kelompok 4. ya, Jaringan ikat cair itu terdiri atas jaringan darah dan juga jaringan limpa. ya. Nah, berarti masih ada yang ingat nih materi hari ini dengan pertemuan sebelumnya. Nah, materi hari ini itu ada kaitannya dengan bab jaringan pada hewan, subtopik jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair itu terdiri dari limpa dan juga darah. Limpa dan juga darah. Sekali berarti masih ingat. Yang lainnya masih ingat nggak? Sama jawabannya, ya benar tuh. Nah, di sini ada gambar. Saya minta beberapa orang untuk mengajukan pertanyaan yang ingin kalian ketahui, kemudian kalian nyatakan dalam bentuk tanya tentang gambar ini. Ya, silakan. Saya kasih clue-nya adalah aku adalah makanan. Saya Bu awalnya dari kelompok 3 izin saya. Kalau boleh tahu itu makanan apa ya Bu? Oke. Saya Bu, perkenalkan nama saya Imasari Haniza dari kelompok 3. Berasal dari bahan apakah makanan ini? Oke, sudah dua. Tadi pertanyaan pertama, nama makanannya. Pertanyaan kedua, berasal dari makanan apa dan wilayahnya dari mana? Ya, makanan khas daerah dari mana kan? Gambar makanan ini. Ada yang bisa menjawab nggak dari dua pertanyaan? Ya. Izin menjawab pertanyaan dari awal. Perkenalkan, nama saya Fikri dari kelompok 2. Jadi makan ini adalah makhluk atau Sama. Jawaban pertanyaan kedua, siapa yang Saya, bisa? Bu. Ya, silakan. Perkenalkan diri, saya Saskia dari kelompok 4. Ini menjawab pertanyaan Dimas. Makanan ini berasal dari darah hewan seperti Ada nggak sih yang muncul di benak kalian mengenai manfaat subtopik ini? Ya, silakan. Jadi jawab, perkenalkan nama saya Yuni. Menurut saya manfaat mempelajari topik ini adalah bagi saya mengetahui bahwa oksigen yang kita hirup diedarkan oleh darah melalui pembuluh darah. Ya, betul sekali. Saya tambahkan sedikit untuk manfaat mempelajari subtopik ini. Mengenai manfaatnya yaitu jika darah tidak mengalir di dalam tubuh kita, maka akan terjadi sesuatu hal yang fatal. Fatalnya itu bisa saja kita tiba-tiba meninggal. Nah, penting untuk diketahui juga tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu sebagai berikut. Namun saya minta satu orang untuk membacakan tujuan pembelajaran dari ketiga nomor ini. Silakan siapa yang berani untuk membacakan. Ya, silakan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu ada 3. Yang ke-1 melalui kegiatan. Kita bahas ulang secara garis besarnya dulu mengenai subtopik hari ini tentang fungsi dan komponen penyusun darah. Diawali dengan pengertian sistem peredaran. Oke, sebelum dilanjutkan, kalian kan sudah mempelajari materi ini di sore hari kemarin, betul? Teman-teman, sekelompok kalian yang belum sempat membaca, tapi mudah-mudahan hari ini kalian bisa membacanya. Nah, ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari jauh gak cukup kelihatan. Ya, kayak semua ya. Lalu pada lapisan tersebut juga Nah, pada lapisan tersebut menempati posisi yang seperti itu dikarenakan terkait dengan bobotnya masing-masing. Jadi bobot yang paling berat adalah sel darah merah sehingga mengendap di lapisan yang paling bawah, walaupun komposisinya lebih sedikit dibanding plasma darah. Jadi lanjutkan dari yang Mas sampaikan. Darah ini mengapa bisa berwarna merah? Karena mengandung yang namanya hemoglobin. Hemoglobin ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nizami Aprilia, absen 24. Saya Saskia Putri, absen 31. Saya Fasya Deni Heriawati, absen 10. Saya Rio Satyanata, absen 27. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Fasya yang merupakan apabila darah diletakkan dalam satu reaksi didiamkan beberapa saat, darah tersebut akan terpisah menjadi 3 lapisan. Komponen apa sajakah yang menyusun tiap lapisan tersebut? Menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan. Ada 4 komponen yang ada dalam darah, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Keempat komponen tersebut punya fungsinya masing-masing supaya organ-organ di dalam tubuh bekerja dengan baik. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Tio. Yang kedua, darah membentuk 3 lapisan karena adanya perbedaan berat partikel dan massa jenis pada komponen-komponen darah. Dengan begitu, masing-masing partikel atau komponen darah akan terpisah, di mana partikel dengan kepadatannya lebih tinggi akan turun ke bawah, mengendap, dan partikel yang lebih ringan akan naik ke atas atau mengapung. Nah, untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Saskia. Jadi kesimpulan yang kami ambil adalah darah tersusun dari 4 komponen, yaitu eritrosit, leukosit, trombosit, dan plasma darah. Mungkin sekian yang bisa kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melihat ketercapaian kemampuan kalian setelah proses pembelajaran, saya minta